Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala aktivitasnya, apa yang menjadi hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bala bencana, dimanapun berada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah, manfaat, mendatangkan kemaslahatan, sehingga apa yang kita kaji akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ancaman bagi orang yang menyakiti atau menghina keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini ada beberapa dalil Al-Quran maupun hadis yang isinya adalah ancaman kepada mereka yang membenci keturunan Rasulullah, membenci Ahlul Bait, membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghina atau mencaci maki. Nah, jadi jelas di sini ada banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah yang intinya adalah ancaman yang begitu pedih, ancaman yang begitu tegas, baik itu dari Allah maupun dari hadis Rasulullah tentang bagaimana keadaan orang-orang yang mencaci maki, menghina, ada rasa kebencian di dalam hatinya kepada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berupaya untuk mahabbah, mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda cinta kepada Rasulullah selain mengikuti sunnahnya, memperbanyak sholawat, juga kita mencintai keturunannya. Apa yang dicintai oleh Allah maka kita cintai. Nah, lantas bagaimana keadaan orang yang menganiaya, orang yang mencela, menghina keturunan Rasulullah? Ini ada ayat Al-Quran. Jadi agar orang atau kelompok yang selama ini mencaci maki, menghina kepada zuriyah Rasulullah, mudah-mudahan dengan saya tampilkan ini mereka bisa bertaubat ya sebelum ajal menjemput mereka. Lantas bagaimana kalau keturunan Rasulullah itu baik itu habaib maupun sayyid atau syarif yang memiliki akhlak yang buruk? Maka kita berikan nasihat, kita berikan petunjuk, ya kita tegur. Tidak berarti setiap keturunan Rasulullah itu kita sayang membabi buta, tapi kalau mereka memiliki akhlak yang buruk kita nasihati, kita tegur, dan jangan ikuti perilakunya. Kita contoh perilaku yang baik. Kalau itu perilaku yang buruk maka kita tidak boleh mencontohnya. Kenapa? Karena zuriyah Rasulullah itu tidak maksum. Mereka tidak terlepas dari dosa. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah maksum, terhindar dari perbuatan dosa. Berbeda dengan keturunannya, apakah itu terah Ba'alawi, ataukah itu terah Wali Songo, apakah itu Sayyid atau Syarif, maka mereka potensi untuk melakukan dosa. Maka kita tidak boleh mencinta dengan membabi buta. Menghormati dengan penuh penghormatan. Kalau akhlaknya baik kita tiru, kita contoh. Tapi kalau akhlaknya buruk maka kita tidak boleh mencontohnya. Maka kita harus ada keberanian untuk menegurnya, memberikan nasihat, memberikan saran yang baik. Tapi di sini nasihat yang baik bukan berarti mencela. Ya, sayangnya di antara para pembenci keturunan Rasulullah ini, baik itu dia adalah Salafi Wahabi ataukah dia Aswaja KW, Aswaja palsu, karena saya yakin yang benar-benar Aswaja yang original, Aswaja yang asli pasti akan mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan mereka yang sudah terkontaminasi dengan paham Salafi Wahabi, tentu akan membenci
zuriyah Rasulullah. Karena kita tahu baik kepada terah Ba'alawi atau terah Wali Songo, Wahabi ini, Salafi Wahabi ini sangat membenci keturunan Rasulullah. Karena kita tahu pewaris nasab dari Rasulullah adalah keturunannya yang akan melanjutkan dakwah Rasulullah selain yaitu kalangan sahabat. Maka mereka berupaya untuk merendahkan, menghina, mencaci maki keturunan Rasulullah agar syiar aswaja bisa hilang, bisa sirna. Terutama di Muslim di Nusantara ini, betapa mereka sangat mencintai keturunan Rasulullah, baik itu dari terah Wali Songo maupun terah Ba'alawi. Ya, sangat mencintai keturunan Rasulullah. Nah, ini dalam surat Al-Ahzab ayat 53 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Siapa itu yang menyakiti hati Rasulullah? Mereka juga adalah yang menyakiti zuriyahnya, menyakiti keturunannya. Yang menyakiti keturunannya berarti juga menyakiti Rasulullah. Karena Rasulullah cinta dengan keturunannya, maka kita pun juga harus mencintai keturunannya. Tapi mencintai yang objektif, bukan mencintai yang membabi buta. Boleh memberikan saran nasihat, tapi jangan menghina. Ya, tentu hal yang berbeda antara mencela, menghina dengan memberi nasihat atau saran atau memberikan kritik. Boleh, sangat diperbolehkan, justru adalah itu yang terbaik agar mereka tidak melakukan kejahatan sehingga mereka terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena kita tahu keturunan Rasulullah itu tidak maksum. Jangankan keturunan Rasulullah, keturunannya Nabi yang lain, misalnya Nabi Nuh juga ada yang tidak selamat. Ya, ada yang celaka. Nah, ini menandakan bahkan istrinya juga, istri beberapa nabi ini juga ada yang tidak selamat. Ya, wala antangkihu azwajahu, dan tidak pula menikahi istri-istrinya. Ya, mim ba'dihi abadah, selama-lamanya setelah Rasulullah itu meninggal. Kalau menikahi istri Rasulullah itu, maka itu adalah sebuah penghinaan dan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalikum kana indallahi azima. Sesungguhnya yang demikian itu indallah, di sisi Allah, azima, besar. Besar apa? Besar dosanya. Besar azabnya atau besar siksanya. Ini Al-Ahzab ayat 53. Kemudian dalam surat Al-Ahzab juga masih, yaitu ayat yang ke-57. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyakiti Rasulullah berarti adalah termasuk menghina zuriyahnya, menghina keturunannya, mencaci maki yaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'nahumullah fid dunya wal akhirah. Ya, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Adzab muhina, dengan siksa yang menghinakan. Nah, ini Al-Ahzab 57. Jelas Allah akan berikan kepada mereka itu laknat, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Akan mendapatkan kesengsaraan. Tentu sangat sia-sia hidup kita banyak amalnya, banyak ibadahnya, kalau kita sengsara hanya karena menghina, mencaci maki, ada kebencian kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini ancaman bagi mereka, bagi di antara manusia, baik itu Salafi Wahabi, hendaknya untuk bertaubat, termasuk aswaja KW yang terkontaminasi dengan paham Salafi Wahabi, hendaknya juga bertaubat. Jangan teruskan kebencian kepada zuriyah Rasulullah sebelum Anda mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan kesempitan hidup, ya, kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bahkan di sini juga ada hadisnya. Sebenarnya banyak sekali hadisnya di sini. Nah, di antaranya adalah hadisnya yang mananya adalah Allah mengharamkan surga. Kalau diharamkan surga berarti dijamin masuk neraka. Allah mengharamkan surga bagi orang yang menzalimi atau menganiaya keturunanku. Ya, kata Rasulullah ini. Ya, menganiaya ahlul baitku atau keturunanku, yang memerangi mereka. Memerangi yaitu ahlul bait, memerangi keturunan Rasulullah. Ya. Memerangi keturunan Rasulullah.
Dan orang yang memaki-maki atau mencaci maki keturunan Rasulullah, tidak boleh kita menghina. Apapun perbuatannya kita tidak boleh kita balas dengan cacian. Bagi siapa saja yang selama ini mencaci maki, menghina keturunan Rasulullah SAW, hendaknya untuk segera bertaubat. Sebelum datang kematian, saya sarankan siapa saja, baik itu kalangan Salafi Wahabi yang sudah mendarah daging kebencian mereka kepada dzurriyyah Rasulullah, baik itu kepada Wali Songo maupun kepada Mbah Alawi atau Habaib, atau siapa saja tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah atau ulama aswaja yang selain mereka caci maki, ya hendaknya untuk mereka bertaubat. Nah, karena kita tahu darahnya ulama ini beracun, jangan sampai kualat, jangan sampai sengsara hidupnya karena mencaci maki, menghina para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini maka jangan lagi ada caci maki, ada lagi hinaan. Hendaknya kita untuk saling menghormati perbedaan. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, jangan kita balas. Kalau ada orang melakukan kejahatan kok dibalas dengan kejahatan, berarti sama-sama aja jahat. Dan itu tidak boleh dalam ajaran Islam, kita saling membalas dengan kejahatan atau keburukan. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan atau keburukan, baik itu dzurriyyah Rasulullah atau siapa saja, maka hendaknya kita tegur, kita berikan nasihat, termasuk kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan, sehingga kita bisa mencintai Rasulullah, mencintai keturunannya, juga mencintai sahabat-sahabatnya. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mencintai habaib, mencintai sayyid, mencintai syarif, ya, mencintai para ulama yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, termasuk mencintai kepada keturunan Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala hilaf. Jika ada sahabat punya pendapat, silakan untuk menyampaikan pendapatnya dengan menyampaikan pendapat secara sopan, santun, dengan kata-kata yang penuh hikmah, bukan dengan cacian dan hinaan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.